Oke, ya saya Senan sini dan ini adalah pon-pon. Oke, sekali ini aku mau bahas soal efek bola salju dari virus corona ini. Pertama aku mau share, aku kemarin baca artikel ataupun di detik.com atau banyak sih udah di Facebook atau apapun udah banyak sih soal empon-pon ini dibahas. Jadi salah satu pencegahan untuk virus corona ini pakai empon-pon, atau kalau bahasa Zaidul Akbar, bahasa yang sering dipakai oleh Dr. Zaidul Akbar di Instagramnya tuh pakai namanya rimpang-rimpang, ya kan. Rimpang-rimpang tuh kayak gini, atau bumbu dapur lah, ya kan. Kalau kita nyebutnya gampang bumbu dapur. Itu dari yang aku tahu kemarin itu dari profesor di Universitas ini Erlangga atau UNER. Jadi dia itu menyarankan untuk konsum minuman yang terdiri dari kunir, terus terdiri dari temulawak, jahe merah sama serai. Kemudian juga kalau menurut Zaidul Akbar kan itu ditambahkan. Jadi aku mix antara profesor dari UNER tadi dan Dr. Zaidul Akbar, aku mix. Jadi aku pakai kunir, temulawak, jahe merah, serai sama garam Himalaya dan madu biar ada rasa manisnya dikit. Aku mix karena itu buat imun tubuh. Aku juga tambahkan jeruk nipis sih. Aku udah pernah bikin sih kayak gini nih videonya. Aku juga udah pernah bikin, waktu itu aku bikin minuman namanya ramuan ajaib atau sebenarnya ultimate drink. Jadi ini emang bisa katanya bisa mencegah untuk penularan virus corona ini, ya kan. Kenapa katanya? Ya itu sekali lagi itu menurut mereka gitu loh. Menurut profesor dari UNER dan menurut Dr. Zaidul Akbar tadi gitu loh. Ya itu katanya sih mereka. Kalau saya sendiri nggak kompeten banget untuk bahas-bahas itu. Aku cuma membantu kasih tahu juga. Aku cuma ikut share aja, ikut membagikan apa yang mereka kasih tahu itu biar semuanya tahu gitu loh, ya kan. Tapi aku mau bahas dulu jahe yang dimaksud biasanya di Zaidul Akbar ataupun jahe. Ada beberapa perbedaan tentang jahe. Yang pertama itu ada jahe emprit, ada jahe gajah sama jahe merah. Nah aku kasih tahu nih, ini yang jahe gajah nih. Aku kasih tahu jahe gajah dulu. Ini jahe gajah tuh kayak gini, gede banget ya, ya kan. Ini biasanya buat masak sih, buat masak kayak masak yang pakai jahe kayak semur dan lain-lain, itu dia pakai jahe kayak gini. Terus jadi ini warnanya agak putih dalamnya, terus kulitnya kayak gini, gede banget teksturnya, bentuknya. Kalau ini dia jahe emprit, dia kecil, warnanya juga dalamnya sama kayak jahe gajah tadi, putih, ya kan. Kulitnya juga kayak gini. Nah yang paling susah ini biasanya buat jahe emprit, ini biasanya buat bikin kayak minuman gitu loh guys, minuman STMJ, wedang jahe atau apapun. Nah sekarang aku mau bahas yang paling sekarang lagi langka-langkanya nih. Ini dia nih, jahe merah. Jahe merah nih kayak gini nih, kulitnya tuh merah. Kalau barusan dicabut dia tuh warnanya bener-bener merah semua nih. Ini warna di sini tuh merah. Aku punya nggak ya gambarnya? Sebentar, aku kayaknya ada deh gambar jahe ini yang kemarin masih fresh. Ya ini sih teks masih bentuk yang ini, tapi masih bener-bener baru dicabut gitu loh. Nanti lihat lagi ya, aku kasih videonya, aku kasih gambarnya nih. Jadi kalau jahe gajah ini dia nggak begitu pedas karena lebih cocok buat masak. Nah ini sedang pedasnya. Kalau jahe merah nih pedasnya pedas banget, paling pedas lah daripada 3 jahe ini. Oke, jahe merah ini paling pedas. Tapi yang jadi masalah adalah karena yang dipakai jahe merah ini, yang jadi masalah adalah harganya sekarang naik udah sekitar 5 kali lipat. Harganya sekarang itu 100 sampai 150.000 dan itu pun langka nggak ada. Aku lagi order sih, aku lagi pesen ke orang yang nyari di hutan lewat temanku. Itu harganya kemarin update dia terbaru 150 per kilo. Padahal dulu aslinya sebelum ada virus ini tahun 2019 akhir,
Aku juga sering konsum ini sebelum operasi hidung itu kemarin. Aku konsum jahe merah ini, kunir kayak gini, konsum agar agar sehat dulu sebelum operasi, mesti sehat kan. Nah, aku konsum kayak gini juga sering ultimate drink itu. Harga dulu itu ini waktu tahun 2019 ini harganya 25 sampai 40 ribu. Sekarang harganya 100 sampai 150 ribu dan barangnya langka, susah banget ya kan. Ini langka guys. Di pasar udah gak ada sih. Jadi mesti orang-orang yang ngerti, orang-orang yang memang dia produsennya, memang dia punya tanamannya, itu yang punya barang itu. Kemarin di Hoki ada sih, di Hoki Jalan Panglima Sudirman itu ada, tapi sedikit sekali dan langsung habis ya kan, langsung diserbu habis. Tinggal saran kedua untuk mencegah corona itu kan pakai hand sanitizer. Kenapa? Masker juga. Kenapa? Karena kita itu pegang-pegang kayak gini, karena kita tahu virus corona itu ketika dia nempel aja di satu tempat itu dia bisa bertahan, di suhu ruang dia bisa bertahan beberapa hari, tapi anggap aja lah dia bisa bertahan beberapa jam aja. Itu kan kita mesti cuci tangan. Jadi hand sanitizer ini bakal mensterilkan lagi. Anggap aja yang paling rawan itu uang sih, uang, karena perputaran uang ini dipakai berputar kemana-mana uang itu ya kan. Nah, kita mesti pakai hand sanitizer dan kita pakai masker untuk agar tidak terkena cipratan air liur waktu orang bersin atau apa. Nah, itu yang bisa mencegah. Yang jadi masalah adalah hand sanitizer ini benar-benar langka juga di pasaran, gak ada, dan kalaupun ada harganya itu juga sama 5 kali lipat dari harga biasa. Masker juga langka dan harganya juga 5 kali lipat. Masker yang satu kotak 50 pieces itu harganya biasanya 20-30 ribu sampai 50 ribu, maksimal 60 ribu. Sekarang harganya 250 sampai hampir 400 ribuan. Ini nih ada nih videonya yang di Jakarta. Jadi sensi 420. 420? Iya, isi 50. Isinya 50. Kalau yang N95? N95 kan ada tipenya kan. N95 sama-sama N95, cuman beda produk dari distributornya. Jadi yang ini harganya berapa, Mas? Harganya 1.500.000. 1.500.000. Kalau yang ini? Kalau itu 1,3. 1,3 juta rupiah. Iya, isi 20. Isi. Harga masker 400 ribuan, harga masker N95 1.300.000 dan 1.500.000. Wow, luar biasa sekali. Padahal masker itu harusnya sekali pakai buang. Harga hand sanitizer 80.000 sampai 100.000. Aduh, gila, padahal biasanya cuma 8.000, 9.000. Berarti 10 kali lipat. Iya, 10 kali lipat. Wah, gila, emang gila banget ya kan. Aduh, parah banget kali ini guys. Dan efek dari bola salju virus corona ini nggak cuman itu aja, nggak cuman sebatas pencegahan masker, jahe merah, dan yang paling parah adalah efek ekonominya. Efek ekonominya apa sih? Karena surat edaran dari pemerintah hari Minggu kemarin, semua meeting di hotel-hotel itu ditiadakan, dipospon atau di cancel. Aku nggak ngerti dipospon atau di cancel. Kalau di cancel itu berarti benar-benar udah nggak ada lagi. Tapi kalau dipospon itu masih bisa di minggu berikutnya atau mungkin bulan berikutnya setelah ini gitu ya kan. Berapa miliar omset yang hilang dari sebuah hotel dalam minggu-minggu ini. Apalagi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan memperpanjang status corona ini sampai 29 Mei. Berarti setelah lebaran, otomatis sampai lebaran nanti untuk event-event pemerintahan, meeting bakalan gak ada, bakalan nol, gak boleh. Terus meeting perusahaan juga pasti juga nggak berani, dan ini efek sekali ke perhotelan gitu loh. Terus kalau hotel sudah menargetkan, kita udah membudgetkan omset sekian, tapi ternyata sekarang omsetnya turun drastis. Apa efeknya? Efeknya adalah yang pertama, karena sekali lagi aku di bagian logistik perhotelan ya kan. Yang pertama, barang-barang yang sayur ataupun buah yang ada di pasar yang harusnya dikonsum untuk tamu-tamu hotel otomatis tidak terkirim, otomatis hotel tidak beli itu, dan barang di pasar ini
ya nggak terjual, nggak tahu itu dia jual kemana, mungkin bisa rugi dia gitu ya kan. Hotel juga omset turun drastis. Efeknya apa kalau omset turun drastis? Efeknya adalah pendapatan untuk karyawan turun drastis. Ini masih turun, apalagi kalau ini berkelanjutan. Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika omset turun, perusahaan itu harus menekan biaya kan. Nah, biaya apa yang bisa ditekan, ya kan? Biaya listrik. Susah biaya listrik ditekan itu, susah menekan biaya listrik, biaya air, hampir nggak mungkin untuk kita kurangin itu, karena pemakaian listrik, pemakaian AC, pemakaian lift itu ya akan seperti itu, lift akan selalu dipakai gitu loh. Akhirnya apa yang ditekan nanti? Belanja yang jelas. Yang kedua adalah karyawan. Bayangin aja kalau karyawan yang ditekan, biaya karyawan yang ditekan, otomatis karyawan bakal di PHK atau dirumahkan lah selama sampai 29 Mei tadi, 2 bulan. Nah, kalau karyawan dirumahkan dan tidak dibayar atau unpaid leave selama 2 bulan, anggap aja 1 bulan lah, 1 bulan, karena pergantian dari 2 orang tadi, gantian lah intinya. 1 bulan aja nggak dibayar lah, terus gimana? Pendapatan nggak ada, harga naik tinggi, kebutuhan pokok naik, gula pasir aja sekarang nggak ada di pasaran. Mau lebaran gula pasir nggak ada, harga ayam masih lumayan stabil sih, harga telur yang naik, harga bawang bombay, waduh, harga bawang bombay langka, hampir nggak ada. Kemarin di Hoki ada sih, harganya 138.000, ya kan. Nah, kalau karyawan nggak ada pendapatan, dirumahkan, sedangkan harga naik tinggi, gimana bisa membeli kebutuhan sehari-hari, ya kan? Gimana bisa membeli kebutuhan sehari-hari? Terus PR sekolah anak, atau anggap aja belum punya anak lah, kebutuhan sehari-hari lah. Kalau dia nyicil motor buat bekerja, cicilannya gak dibayar 3 bulan, dia ambil debt collector. Punya cicilan mobil, nah kalau punya cicilan rumah lebih ngeri lagi. Kalau orang yang udah punya duit sih nggak ada masalah sih, dia coba tinggal di rumah atau liburan kemana yang nggak ada, yang aman dari corona, udah selesai, aman. Nah, kalau orang yang biasa kayak gini, berat guys. Semoga pemerintah bisa, harapan saya sih pemerintah bisa mengontrol harga dari kebutuhan pokok yang kita perlu sekarang sih. Apa sih? Hand sanitizer sama masker gitu loh, itu jadi kebutuhan urgent sekarang. Kalau bisa sih kayak gini juga dikontrol sih harganya gitu loh, karena ini udah 5 kali lipat. Padahal tiap hari kita pasti tahu lah, pabrik-pabrik masker ataupun pabrik hand sanitizer itu selalu produksi. Kemana barangnya? Kenapa harganya bisa lebih tinggi gitu? Memang sih permintaan pasar ini jauh lebih besar daripada suplainya kita kurang gitu, jadi harga otomatis naik karena akhirnya jadi monopoli gitu loh. Ya, semoga pemerintah bisa mengendalikan ini semua, semoga virus ini bisa segera terselesaikan, semoga udah ada vaksinnya yang bisa membuat segera sembuh orang-orang yang itu dan tidak menulari. Semoga semua terselesaikan. Stay safe ya guys, dan stay clean dan stay health. Oke, tetap sehat. Oke, see you next video guys. Jaga kesehatan guys.